Bayangin hidup di dunia tanpa buku. Gimana caranya manusia zaman dulu belajar, berbagi cerita, atau menyimpan pengetahuan? Tanpa alat tulis modern seperti sekarang, mereka harus memutar otak untuk menemukan cara kreatif. Dari dinding gua hingga layar smartphone, perjalanan manusia mencari cara untuk membaca penuh dengan kisah menarik yang gak kalah seru dari cerita itu sendiri. Yuk, kita jelajahi evolusi ini secara mendalam. Sebelum ada tulisan, nenek moyang kita hanya mengandalkan cerita lisan. Semua cerita tentang mitos, legenda, tradisi, hingga pelajaran hidup disampaikan dari mulut ke mulut. Misalnya, orang Yunani kuno punya epik seperti Iliad dan Odyssey yang awalnya tidak ditulis, tapi dinyanyikan oleh para pendongeng profesional yang disebut bard. Uniknya, mereka punya cara cerdas untuk menjaga cerita tetap utuh. Salah satunya adalah penggunaan rima, pola berulang, dan ritme. Hal ini nggak cuma bikin cerita lebih mudah diingat, tapi juga lebih menarik untuk didengarkan. Bayangin aja, zaman dulu orang-orang berkumpul di sekitar api unggun, mendengarkan cerita panjang yang penuh aksi, drama, dan pelajaran moral. Ketika manusia mulai menggambar, dinding gua menjadi media pertama mereka. Di sini, kita mulai melihat bukti awal pembacaan dalam bentuk gambar. Misalnya, lukisan di Gua Lascaux, Prancis, atau Altamira, Spanyol, yang usianya mencapai puluhan ribu tahun. Lukisan-lukisan ini menggambarkan aktivitas berburu, binatang liar, dan kehidupan sehari-hari mereka. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar seni. Bagi manusia purba, gambar-gambar itu adalah cara mereka mencatat sejarah, menyampaikan pesan, dan mungkin bahkan berkomunikasi dengan generasi berikutnya. Dinding gua adalah perpustakaan pertama manusia, meski ukurannya nggak praktis buat dibawa-bawa. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai mencari media yang lebih permanen dan praktis. Di Mesopotamia, bangsa Sumeria menciptakan tablet tanah liat sebagai alat tulis. Mereka menggunakan stylus untuk mengukir tulisan berbentuk paku yang disebut cuneiform di atas tanah liat basah. Setelah selesai, tablet itu dipanggang hingga mengeras, sehingga tulisannya awet. Tablet ini digunakan untuk mencatat segalanya, mulai dari transaksi dagang hingga hukum-hukum penting. Contoh paling terkenal adalah Kode Hammurabi, salah satu hukum tertulis tertua di dunia. Tablet tanah liat ini tahan lama banget, beberapa di antaranya masih bisa dibaca hingga sekarang, ribuan tahun setelah dibuat. Di Mesir kuno, muncul inovasi baru, papirus. Dibuat dari tanaman papirus yang tumbuh di tepi sungai Nil, media ini lebih fleksibel dan ringan dibandingkan tablet tanah liat. Papirus memungkinkan orang Mesir menulis teks yang lebih panjang, seperti dokumen hukum, catatan administrasi, dan teks agama seperti Book of the Dead. Papirus kemudian menjadi barang dagangan yang sangat penting. Bahkan, kota Byblos di Venesia menjadi pusat perdagangan papirus, dan dari sinilah kita mendapatkan kata Bible, yang artinya buku. Di Asia, khususnya Tiongkok, media tulis berkembang dalam bentuk yang berbeda. Orang Tiongkok menulis di potongan bambu yang diikat menjadi gulungan panjang atau di kain sutra yang lebih ringan. Tapi, bambu berat dan sutra mahal, sehingga mereka mencari alternatif. Pada abad kedua, seorang pejabat bernama Cai Lun menemukan cara membuat kertas dari campuran serat tanaman, kain bekas, dan air. Penemuan ini mengubah segalanya. Kertas jauh lebih murah dan lebih praktis dibandingkan media sebelumnya, sehingga menjadi standar baru dalam dunia tulis-menulis. Di Eropa, sebelum kertas dikenal, orang-orang menggunakan perkamen, yaitu lembaran yang dibuat dari kulit hewan, seperti domba atau kambing. Proses pembuatannya rumit dan mahal, tapi hasilnya luar biasa. Perkamen tahan lama, halus, dan cocok untuk dokumen-dokumen penting. Makanya, buku di zaman itu dianggap barang mewah. Satu buku bisa membutuhkan puluhan kulit hewan dan waktu pengerjaan berbulan-bulan. Bahkan,
Buku seringkali dihias dengan tinta emas atau perak untuk menunjukkan betapa berharganya isinya. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di abad ke-15 membawa perubahan besar. Mesin ini memungkinkan produksi buku dalam jumlah besar dengan biaya yang jauh lebih murah. Buku-buku mulai tersebar ke berbagai kalangan, tidak lagi hanya untuk kaum bangsawan atau gereja. Dampaknya luar biasa. Era ini dikenal sebagai awal dari revolusi ilmu pengetahuan, di mana ide-ide baru mulai menyebar dengan cepat, dari teori Kopernikus tentang tata surya hingga karya Shakespeare dalam dunia sastra. Hari ini, membaca sudah melampaui media fisik. Kita punya e-book, audiobook, artikel digital, hingga media sosial. Informasi bisa diakses kapan saja, di mana saja, hanya dengan satu klik. Tapi menariknya, dari dinding gua hingga layar smartphone, satu hal tetap sama. Kebutuhan manusia untuk membaca, belajar, dan berbagi cerita. Media mungkin berubah, tapi esensinya tetap abadi. Jadi gimana menurut kamu? Kalau kamu hidup di zaman dulu, kamu lebih suka baca dari batu, papirus, atau perkamen? Atau mungkin kamu lebih suka era sekarang dengan segala kemudahannya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka konten seperti ini dan pengen tahu lebih banyak tentang sejarah, teknologi, atau perjalanan peradaban manusia, jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.